Terungkap pergeseran arah kamera pengawas, CCTV, yang mengarah ke kamar kos milik Arya Darupangayunan, 39, seorang diplomat Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra menyatakan, perubahan sudut CCTV terjadi atas permintaan istri korban. Permintaan tersebut disampaikan kepada penjaga kos melalui sambungan telepon. Terkait dengan CCTV kenapa bergeser, hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos. Waktu itu lewat telepon sama saksi berinisial S, ujar Wira, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Juli 2025. Permintaan itu berkaitan dengan upaya membuka kamar Arya yang terkunci, setelah sang istri tidak dapat menghubungi suaminya. Penjaga kos kemudian meminta izin kepada pemilik kos untuk menggeser posisi CCTV demi merekam proses pembukaan paksa kamar. Hal tersebut disampaikan, penjaga ke, pemilik kos dengan menggeser sudut CCTV, jelas Wira. Setelah itu, penjaga kos membuka paksa pintu dan jendela kamar korban. Proses tersebut juga direkam dalam sebuah video oleh teman sekamar Arya yang turut membantu mendobrak pintu. Hal ini juga diperkuat dengan adanya video yang diambil oleh teman sekamarnya, tambah Wira. Terkait dengan arah lilitan itu, lilitan itu dari sini ke sini, dari kanan ke kiri. Jadi arahnya berhenti di sini. Dan lakban itu posisinya tidak terpotong, masih belum putus waktu itu. Kemudian apakah ada riwayat chat, nanti akan diserahkan oleh lab digital. Kenapa dengan cara demikian nanti dijelaskan oleh Apsifor. Kemudian masalah akses dari plafon, kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena ini jangan sampai menjadi hal ataupun menjadi multi interpretasi lagi, bahwa ada yang nanti lewat plafon, ada nanti lewat ini. Ini perlu kami jelaskan kepada masyarakat semuanya, bahwa akses masuk itu hanya ada pintu dan jendela. Dan pada saat malam itu, mulai dari jam 7 pagi sampai dengan korban masuk, tidak ada orang yang masuk ke kamarnya. Karena kami memonitor, mengambil sampel filenya itu dari jam 7 pagi setelah keluar kantor sampai dengan jam 7 pagi pada saat didobrak. Itu tidak ada orang lain masuk. Jadi kami tarik 1 kali 24 jam. Terkait dengan apa hubungan, apakah sudah diambil keterangan? Para sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Kemudian secara psikologis apakah harus membuang sampah dan lain sebagainya, nanti mungkin dijelaskan oleh Apsifor. Namun kesempatan pertama kami berikan kepada lab digital untuk menyatakan masalah terkait masalah riwayat searching daripada korban. Jadi mohon izin, terima kasih Pak Direktur. Jadi kami jelaskan kembali bahwa yang kami lakukan dengan beberapa pencarian terkait bunuh diri itu kami temukan di akun Yahoo-nya yang dikirim dari tahun 2013 sebanyak 11 segmen. Di tahun 2021 itu 9 segmen ke salah satu badan yang menyediakan layanan dukungan emosional rahasia bagi orang yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri. Nah, yang dicari apakah ada pencarian atau keyword lakban atau dibungkus kepalanya, itu saya katakan itu tidak ada. Tapi di informasi di email tahun 2021 pada intinya dari 9 segmen itu
bahwa korban itu sedang bercerita dengan bernama itu ketika melihat gedung tinggi ingin mencari cara untuk loncat dari atas, kemudian kalau melihat pantai ingin menenggelamkan diri. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan katakanlah metode ini, memang Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil riset kami bahwa metode ini juga bukan sesuatu yang baru, ya. Jadi artinya pernah terjadi di Indonesia, pernah terjadi juga di luar negeri, seperti itu. Itu yang pertama, yang disebut dengan metode dengan menggunakan duct tape, ya, atau lakban. Lalu yang kedua, kita perlu ketahui bahwa secara umum individu dalam kondisi kesehatan mental yang negatif, yang kemudian sangat intens, terus berkepanjangan, resiko kemudian individu tersebut memilih tindakan untuk mengakhiri hidupnya ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, gitu ya, bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Artinya di sini kita perlu melihat bagaimana pada individu tersebut ditemukan adanya suatu riwayat. Bagaimana ada riwayat yang kemudian berkaitan dengan situasi, berkaitan dengan katakanlah faktor dalam diri dia atau kepribadian, lingkungan, ada suatu masalah, situasi hidup dan lain sebagainya. Jadi ini sangat kemudian berkontribusi. Jadi bagaimana kemudian kita mengidentifikasi pada individu-individu dengan masalah kesehatan mental yang kemudian pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, itu kemudian kita perlu identifikasi riwayat tersebut. Itu yang pertama. Dan kemudian kami menemukan ada riwayat berkaitan dengan kondisi kesehatan mental negatif yang kemudian bisa dikatakan intens dan cukup berkepanjangan seperti itu, dan berkaitan juga dengan bagaimana perilaku yang teramati di situasi terakhir kehidupannya. Memang ini sesuatu hal yang bisa dikatakan pada individu kompleks yang paling mengetahui mengenai bagaimana keadaan emosinya, suasana hatinya adalah kita sendiri. Dengan kemudian bagaimana persepsi kita tentang kita ingin bagaimana lingkungan mengenal kita dan lain sebagainya, tentu di beberapa kasus juga pada individu-individu kita melihat bahwa di bagian episode terakhir depannya pun dia masih tetap katakanlah berinteraksi, ya. Meskipun relatif terbatas dibandingkan ketika dia dalam episode atau dalam kondisi yang lebih positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kami lanjutkan. Ya. Pak, penegasan aja Pak. Jadi si korban ini, diplomat Arya ini tewas karena... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.